Halo teman-teman, selamat datang di Cinemapedia. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari film A Werewolf Boy. Untuk video part satunya, teman-teman bisa menonton di link yang ada di description box. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. JT melaporkan kejadian tersebut ke polisi dan meminta Sunyi menjadi saksi tentang perubahan wujud Sulso yang mengerikan. Tapi Sunyi hanya berkata tidak tahu. Sebaliknya, Sunyi mengatakan bahwa JT menerobos masuk ke dalam rumah orang lain dan mencoba menyerang Sunyi. JT menjadi marah karena ia tidak menerobos masuk. Ia punya kunci rumah itu karena rumah tersebut adalah miliknya. Ia meyakinkan polisi dengan penuh amarah bahwa ialah korban penyerangan Sulso. JT dan Sunyi berdebat. JT mengungkit-ungkit pemberiannya pada Sunyi seperti biaya pengobatan dan rumah yang kini ia tinggali. Tapi Sunyi menganggap bahwa uang itu adalah uang ayahnya yang telah dirampas oleh ayah JT. Hal itu membuat JT semakin marah dan mengamuk. Ia melempar dan menghancurkan barang-barang di sekitarnya, tak terkecuali gitar Sunyi. Karena insiden tersebut, Chulso dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, polisi masih tidak percaya dengan perkataan JT tentang perubahan Chulso menjadi monster. Menurut polisi, itu sangat tidak masuk akal, dan JT mungkin saja salah lihat karena pada saat itu ia dalam keadaan mabuk. Karena kurangnya bukti, akhirnya Chulso dibebaskan. Walaupun begitu, JT tak akan membiarkan Chulso bebas. Keesokan harinya, JT menyuruh Ibu Sunyi sekeluarga untuk membersihkan kandang dan mengurung Chulso di sana seperti hewan. Ibu Sunyi hanya menuruti JT. JT melihat barang-barang peninggalan pemilik sebelumnya dan menemukan sebuah surat yang berisikan lembaran penelitian. JT menemui Prof. Kang Tesik, orang yang namanya ada di dalam surat yang ia temukan, untuk mengorek informasi tentang Chulso. Di rumah, Sunyi merasa kasihan dengan Chulso karena ia harus dikurung di kandang. Saat ibu pergi, Sunyi diam-diam masuk ke ruangan Chulso dan memberikan sebuah buku. Sunyi ingin Chulso kelak suatu hari nanti bisa membacakan buku itu untuknya. Dan Sunyi berjanji akan mengelus kepalanya sampai 100 kali. Di satu sisi, Sunyi takut perubahan Chulso dapat mencelakakan orang lain dan meminta Chulso menjadi anak yang baik. Sunyi mengajak Chulso berkejar-kejaran di ladang rumput. Namun, tiba-tiba penyakit Sunyi kambuh dan ia tergeletak pingsan. Chulso segera menggendong Sunyi dengan panik. Ia membawa Sunyi ke rumah, tapi tidak ada orang. Ke rumah tetangga juga tidak ada orang. Chulso yang kebingungan akhirnya membawa Sunyi ke dalam hutan. Malam harinya, Ibu, Sunja, warga serta polisi mencari keberadaan Chulso dan Sunyi di hutan. Ibu sangat khawatir dan terus menangis. Sunja menenangkan ibu, meyakinkan bahwa mereka pasti pergi bersama. Namun JT muncul dan memperkeruh suasana. Akhirnya, salah satu polisi berhasil menemukan Chulso dan Sunyi. Sunyi masih dalam keadaan tak sadarkan diri. Chulso langsung diamankan polisi karena dianggap telah menculik Sunyi. Kemudian Chulso dipasang rantai di dalam kandang. Prof. Kang yang juga berada di sana menjelaskan kepada ibu tentang serigala, bahwa serigala adalah hewan karnivora yang mampu bertahan dari segala kesusahan, dapat mencapai sesuatu dengan determinasi yang tinggi, serta mampu bertahan hidup tanpa makan dalam waktu yang lama. Dan Chulso adalah hasil penelitian antara Prof. Kang dan Park Jong-do, pemilik rumah sebelumnya. Tuan Park dulu ingin membuat prajurit yang kuat pada masa perang. Namun sepertinya percobaan tersebut atas permintaan pemerintah pada masa itu. Karena penelitian tersebut dilakukan pada manusia, maka jika berita itu tersebar dan wartawan tahu, mereka, pemerintah dan peneliti akan dikritik habis-habisan.
Maka dari itu, Tuan Park diperintahkan untuk membunuh Choso. Namun ternyata Choso masih hidup. Kolonel menyanggah ucapan Prof. Park dan mengatakan bahwa pemerintah tidak terlibat. Penelitian tersebut adalah keinginan Tuan Park sendiri. Selama beberapa hari, Choso akan diawasi. Jika ia terbukti merupakan hasil eksperimen, Choso akan dibunuh. Hal itu membuat ibu dan Sunja kaget, sedangkan Jite malah tersenyum senang. Keesokan paginya, Sunyi hendak ke kota untuk menemui dokter. Sebelum berangkat, Sunyi menemui Choso sambil membawakan makanan. Choso merasa Sunyi akan meninggalkannya, lalu ia berusaha menerobos keluar dari ruang pasung untuk mengejar Sunyi, namun ditahan oleh para penjaga. Choso hampir saja ditembak oleh kolonel, namun Sunyi meminta Choso untuk menunggu. Akhirnya Choso menurut dan kembali ke ruangan. Sunyi memperingatkan kolonel agar tidak menyentuh Choso selama ia tidak ada. Malam hari saat semua tertidur, asisten Prof. Kang memberitahukan Prof. Kang tentang kondisi Choso yang lebih unggul daripada manusia normal. Prof. Kang meminta asistennya untuk mengatakan bahwa kondisi Choso normal ketika ia ditanya oleh kolonel. Pernyataan Prof. Kang tersebut semakin menguatkan bahwa Choso memang merupakan hasil eksperimen yang ingin ia lindungi. Sedangkan apabila kolonel tahu tentang hal tersebut, Choso bisa langsung dibunuh. Sunyi sudah tiba di rumah kembali. Ia menemui Choso dan mengatakan waktu tunggu sudah selesai. Choso langsung menghampiri Sunyi dan disambut dengan pelukan hangat dari Sunyi. Prof. Kang mengatakan pada kolonel bahwa Choso hanyalah manusia biasa yang tumbuh dengan binatang sehingga ia tak mampu bersosialisasi dan kini ia ingin belajar. Membunuhnya saat ini adalah hal yang sia-sia. Jite melaporkan Choso bahwa ia melihat Choso memakan kambing Tuan Jung. Bahkan teman wanita Jite juga ikut bersaksi. Tentu saja hal itu adalah kebohongan yang sengaja dibuat Jite agar ada alasan untuk membunuh Choso. Malamnya, Tuan Jung datang menemui Jite. Ia mengatakan bahwa ia tahu siapa yang telah menghancurkan kandang dan membunuh kambingnya. Dan orang itu adalah Jite. Tanpa sepengetahuan Tuan Jung, Jite mengikutinya di perjalanan pulang. Lalu, Jite memukul Tuan Jung. Listrik di rumah Sunyi tiba-tiba mati. Ternyata itu adalah perbuatan Jite. Jite memukul penjaga kandang dan masuk ke ruangan Choso. Jite mengatakan bahwa gitar Sunyi dicuri. Hal itu membuat Sunyi tak bisa bernyanyi dan membuat penyakitnya semakin parah dan lama-kelamaan meninggal. Jite mengatakan yang mencuri gitar Sunyi adalah Tuan Jung. Tak lama, lampu rumah pun sudah kembali menyala. Namun kolonel kaget karena Choso sudah tidak ada di kandangnya. Bersamaan dengan itu, Jite datang terengah-engah melaporkan bahwa Choso sedang menggila. Padahal Jite lah yang sengaja melepaskan pasung Choso sehingga Choso bisa keluar. Choso menerobos masuk ke rumah Tuan Jung. Istri Tuan Jung kebingungan kenapa Choso datang ke rumahnya dan mengobrak-abrik barangnya. Namun, Choso tetap fokus mencari gitar Sunyi dan tak menghiraukan istri Tuan Jung. Di saat situasi yang mencekam, Sunyi mencoba mendekati Choso. Ia berusaha untuk berbicara dengan Choso. Sunyi percaya bahwa Choso tidak melakukan hal yang buruk. Namun, Jite yang berang berusaha merebut senjata milik anak buah kolonel. Terdengar suara tembakan ke arah langit. Jite menodongkan senjatanya ke Choso, namun dihadang oleh Sunyi. Sunyi berusaha merebut senjata Jite. Hal itu membuat Jite sangat marah dan mendorong Sunyi hingga terjatuh. Jite menendang tubuh Sunyi dengan kesal. Hal itu membuat Choso sangat marah. Matanya mulai berubah menjadi merah tajam.
Taring mulai muncul dan tubuhnya berubah menjadi seekor serigala. Semua orang terkejut melihat perubahan Chulso. Chulso segera menyerang Jite yang masih menendang tubuh Sunyi. Jite, kolonel, dan anak buahnya menembaki Chulso. Namun, Chulso tetap menyerang dan mencabik-cabik tubuh Jite dengan taringnya. Semua orang kaget dengan apa yang dilakukan Chulso. Bahkan, Sunyi juga khawatir karena Chulso telah membunuh Jite. Jite telah mati. Semua orang hanya terdiam memandangi Chulso dengan pandangan takut bercampur tidak percaya. Chulso menjadi ketakutan dan membawa Sunyi lari ke hutan. Keesokan paginya, orang-orang mulai mencari Sunyi. Sunyi meminta Chulso untuk pergi menjauh, karena Chulso pasti akan segera dibunuh jika ia ditemukan oleh kolonel. Dengan menangis terseduh, Sunyi mengatakan pada Chulso bahwa mereka tidak mungkin bersama. Ia berkata bahwa ia membencinya dan membentak Chulso untuk pergi menjauh. Chulso masih terus berusaha mendekat dan membuat Sunyi semakin histeris menyuruh Chulso pergi dan tidak lagi mendekatinya. Untuk pertama kalinya, Chulso berbicara pada Sunyi dan mengatakan, 가지마. Dengan perasaan yang sedih, Sunyi pergi meninggalkan Chulso di dalam hutan. Kolonel marah karena tidak menemukan Chulso. Namun, Prof. Kang menyuruh kolonel untuk tidak mencari Chulso lagi, karena berita tentang Chulso nanti bisa tersebar. Sunyi dan keluarganya hendak pindah dari rumah itu. Sebelum pergi, Sunyi menuliskan sebuah pesan di kertas. Kertas itu ia taruh di ruangan Chulso di kandang. Sunyi melangkah pergi dengan sedih. Sin kembali ke masa Sunyi yang telah menjadi seorang nenek. Rumah tersebut diberikan pada Sunyi karena perusahaan ayah Jite bangkrut. Mereka ingin menjual rumah itu. Sunyi meminta izin untuk bermalam di sana. Di malam hari, Sunyi tak bisa tidur. Sunyi mendekati ruangan Chulso. Ia sempat ragu, namun kemudian memberanikan diri untuk membuka ruangan tersebut. Sunyi terkejut karena di dalam ruangan itu Chulso sudah menunggunya. Chulso tampak seperti dulu. Wajahnya sama sekali tidak menua. Chulso memberikan pesan yang ditulis Sunyi sebelum ia pergi. Ternyata pesan tersebut berisi, "Tunggu, aku akan kembali." Sunyi menangis. Ia tak percaya Chulso sudah menunggunya selama berpuluh-puluh tahun dengan hanya berpegang pada pesan Sunyi. Chulso juga memberikan Sunyi gitar yang dulu telah hancur. Kini telah Chulso rangkai menjadi utuh kembali. Chulso menyodorkan kepalanya seperti dulu. Ia ingat Sunyi akan membelai kepalanya ketika ia telah melakukan hal dengan baik, yaitu dengan menunggunya. Sunyi meminta Chulso untuk berhenti menunggu dan memeluk Chulso dengan erat. Sunyi meminta maaf pada Chulso karena telah hidup dengan baik, makan dan berpakaian dengan baik, serta menikah dengan pria dan memiliki anak-anak. Sunyi berkata, kini ia telah menjadi tua, rambutnya sudah memutih. Namun Chulso berkata, "Tidak, kamu masih sama, masih cantik. Aku merindukanmu." Kemudian Chulso membacakan sebuah buku pada Sunyi, buku yang dulu diberikan pada Chulso. Sunyi mendengarkan dan tak lama ia pun tertidur. Sunyi dan Enju hendak kembali ke kota, namun Sunyi merasa masih berat hati meninggalkan rumah itu dan juga Chulso. Sunyi menelpon agen penjual rumah dan mengatakan bahwa rumah tersebut batal dijual. Dari kejauhan, Chulso memandangi kepergian Sunyi dan film pun selesai.
Film ini sudah saya tonton berkali-kali, namun tetap saja saya selalu menangis setiap melihat kesetiaan Choso pada Sunyi. Di film ini menceritakan bahwa serigala hanya setia pada satu wanita saja. Walaupun ia harus menunggu selama bertahun-tahun, bahkan nyaris tanpa kabar, Choso tetap menunggu Sunyi, hanya dengan berpegang pada pesan Sunyi. Padahal bisa saja Sunyi tidak akan pernah datang dan Choso akan terus menunggu entah sampai kapan. Segitu saja teman-teman pembahasan film kita kali ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton konten ini sampai akhir. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.